Pertama ini, Sally tidak mendukung kembali Pak Prabowo. Oh ini Mbak yang kemarin debat di stasiun televisi yang dibantai habis dalam Paslon 02 itu ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi rupanya mbaknya ini TikToker, influencer, content creator yang dibayar oleh paslon nomor urut 1 ya, kalau tidak salah berarti ya Mbak ya. Ya biasa sih, karena kita dibayar mau nggak mau ya kita harus melakukan berbagai cara untuk memuji paslon nomor 1, menjelekkan paslon nomor urut lainnya gitu loh. Cuma fokusnya kenapa selalu ke Prabowo yang saya heran. Itu saya pertanyakan, kenapa fokusnya selalu Prabowo? Kenapa tidak ke Ganjar atau Pak Mahfud? Kenapa fokusnya Prabowo? Karena jelas terang-terangan inilah yang paling kuat, pasangan terkuat yang harus dijatuhkan supaya mereka bisa masuk, mereka bisa menang. Itu kan Mbak Shirley-nya itu kan. Jadi kata-kata Mbak Shirley ini memang diambil dari beberapa koran nasional, tapi berat sebelah gitu loh. Salah satu yang poin-poin yang Mbak Shirley katakan adalah Prabowo sekarang arogan, suka marah, suka menekan atau mengancam dan sebagainya. Nggak salah itu. Bukannya dulu Prabowo yang arogan. Prabowo yang dulu sebelumnya yang pidato menggebu-gebu sampai menggebrak meja. Bukannya itu gitu loh. Bukannya di situ. Dan ketika kemudian Prabowo masuk kekuasaan dikatakan bahwa Prabowo sudah berubah memuji-muji Jokowi. Nah, saat Prabowo masuk kekuasaan itu yang tidak dipahami Mbak Shirley sebetulnya, bahwa tujuan Prabowo cuma satu, ya, demi Indonesia ini maju. Sudahlah, kita yang kemarin 2 kali berlawanan terus-terusan menyerang, menghina sebagainya, sudahlah, kita dirangkul oleh Jokowi masuk dalam kekuasaan supaya paham kekuasaan itu seperti apa. Ketika Prabowo udah masuk, dia paham kenapa dia muji Jokowi, karena waktu dia di luar kekuasaan dia lihat Jokowi ini banyak nggak benernya, tapi ketika dia masuk dia lihat sendiri apa kerja Jokowi ketika menjadi presiden. Tentu dong ketika dia masuk dia lihat sendiri, dia ngikuti ratas, dia ngikuti rapat kabinet sebagainya, dia melihat sendiri bagaimana Jokowi ini memutuskan suatu pekerjaan, dirapatkan dulu berkali-kali, bukan langsung putuskan begitu saja, tidak, tapi berkali-kali. Dan ketika ada satu proyek dikerjakan, Jokowi bukan cuma gunting pita Mbak Shirley, tapi berkali-kali memantau. Setiap 3 bulan beliau pergi ke sana memantau perkembangannya. Kalau ini nggak berkembang, putus. Bahkan menterinya sendiri, Anies itu diputus. Jangan lupa, Anies diputus. Mbak Shirley harus ingat, saya dulu pendukung Anies, Mbak Shirley, sama dengan Mbak Shirley dulu pendukung Prabowo ya. Saya dulu dukung Pak Anies juga awal sebelum waktu menjadi menteri. Kenapa? Oh, saya akan membuat UMK khusus guru. Sampai dia turun nggak jadi itu Mbak Shirley. Keliling ke Indonesia, ngapain sih? Pencitraan, karena memang dari awal dia mau jadi presiden. Ketika Partai Demokrat ada konvensi Partai Demokrat, Anies mau jadi presiden, kan Anies mendaftar, ikut debat, iya kan? Haus kekuasaan, jangan bilang Prabowo haus kekuasaan, Anies juga haus kekuasaan. Berkali-kali berusaha menjadi presiden, zaman SBY masuk konvensi Partai Demokrat, nggak lolos, kemudian masuk ke Jokowi, jadi menteri pendidikan, ya kan? Udah jadi menteri pendidikan, dia pergi kemana-mana pencitraan, bukan kerja. Apa kerja yang nggak ada? Karena Jokowi tahu dia itu menjadi menteri, fokusnya ke tempat lain, diputus, dipecat istilahnya. Nah itu Mbak Shirley harus paham. Jangan asal dulu Prabowo begini, malah lebih Jokowi, apalagi Gibran jangan disalahkan. Kebetulan saja di MK itu ada pamannya. Kesalahan pamannya adalah dia ikut memutuskan di situ. Bukan salah Gibrannya. Tapi ingat, Mbak Shirley harus ingat, di Undang-Undang Dasar 45 tidak ada batasan umur untuk jadi presiden dan wakil presiden. Itu hukum tertinggi di Indonesia. Jadi kita ini demokrasi nggak? Negara kita demokrasi nggak? Enggak. Kenapa? Karena kita ada batasan umur untuk jadi presiden dan wakil presiden. Oke lah, orang tua-tua dulu merasa umur 40 tahun itu baru dia pengalaman, dia lebih matang secara pikiran. Itu dulu. Sekarang anak muda sekarang lebih matang Mbak Shirley. Contoh kan Mbak Shirley lah.
berbagai cara dilakukan untuk memuji-muji paslon nomor 1, menjejelai paslon nomor 2, berbagai cara. Ya, korupsi lah, apalah, nggak ada itu. Kalau ada itu udah Pak Mahfud MD itu Menko Polhukam loh. Kalau Prabowo korupsi udah kena itu, udah pasti dibuka sama Pak Mahfud MD. Nggak ada. Sekarang lihat kemarin kampanye Akbar 01 di JIS. Wakilnya katanya solawatan, kalau saya nggak salah ya, maaf kalau saya salah ya, saya tidak bawa agama. Tapi lihat, yang banyak teman-teman muslim kecewa, solawatan itu digunakan untuk hal-hal yang lain yang tidak pantas. Kalau itu digunakan oleh 02, mungkin udah kena katanya pelecehan agama, melecehkan ini, itu. Terus ormas turun ke jalan, demo-demo, mungkin. Nah sekarang nggak pakai gitu. Itu yang bikin rusak sendiri. Anies, apa yang diharapkan dari Anies? Haus sekali. Jangan bilang Prabowo. Mbak Shirley percuma cantik, percuma keren. Tapi sayang, oleh karena sudah jadi buzzernya tim sebelah, jubir mungkin ya, salah satu jubir tim sebelah, ya ngomongnya hantam semua. Data yang dipakai pun data-data dari mana itu? Masa ada di koran dituliskan kayak Tempo, Detik, Kompas, bisa begitu ya? Ada tulis goblok tolol gitu? Gak ada. Itu dari mana? Koran dari mana? Kemudian Mbak Shirley bikin VT malah nyerempet Jokowi. Jokowi mulu diserempet. Malah hutang 8.000 triliun. Utang itu udah diatur oleh undang-undang, Mbak Shirley. Udah diatur oleh undang-undang utang itu. Rasio utang itu terhadap PDB 40% maksimal. Malah negara lain ada 60%, 80%. Kita 40% maksimal di undang-undang. Diperbolehkan. Ya kan? Jadi jangan soal hutang. Zaman SBY, zaman Megawati, di zaman dulu hutang berkali lipat ke zaman sekarang. Hutang diperbolehkan, dan itu ingat semua dibahas dengan DPR. DPR setuju. Jadi ingat itu, di situ ada Nasdem, di situ ada PKS, di situ ada PKB. Untuk rasio hutang sebagainya udah pasti diputuskan juga bersama DPR, nggak sembarangan. Gitu loh. Pakai logika, berpikir pakai logika, jangan asal bicara. Memang Anda tim paslon sebelah, tapi tidak cara membabi buta gitu. Ya justru Anda puji-puji dong. Paslon Anda puji-puji kinerja selama ini apa, nggak usah nyerang-nyerang deh. Ya sama dengan Prabowo, nggak pernah nyerang-nyerang kok. Tapi tim ini baru debat saja, visi dan misi, nyerang. Lucu kan? Visi dan misi loh. Kita ini rakyat ini semuanya, bukan cuma saya, yang lain-lain juga pengen dengar visi dan misi paslon 1, 2, 3. Tapi bukan visi yang kami dengar, bukan misi kami dengar. Nyindir. Pengen kali nyerang gitu ya. Tapi lupa yang membantu dia selama ini siapa gitu loh. Etikanya nggak ada. Sama dengan etika orang yang bicara merendahkan orang lain. Ya, orang merendahkan orang lain, menghina orang lain demi paslon nomor urut 1 atau 3. Etikanya nggak ada. Itulah kenapa Prabowo sekarang sudah berubah. Kenapa ketika bersama Jokowi dia melihat langsung kerja Jokowi seperti apa. Dia berubah. Tidak boleh orang berubah, Shirley. Tidak boleh orang berubah. Itu intinya. Apa tidak boleh orang berubah? Demi kebaikan buat negara. Itu Mbak Shirley. Terima kasih.